Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang aliran-aliran pendidikan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Clarissa Lid Maharani, nomor induk mahasiswa 1902110024. Saya Intan Diah Pratiwi, nomor induk mahasiswa 1902110030. Perkenalkan, nama saya Olivia Reza Noviansa dengan nomor NIM 1902110039. Saya Muhammad Yusuf Afifullah dengan NIM 1902110046. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut selalu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi oleh pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Gagasan dan pelaksanaan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Sejak dulu, kini maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Seperti bidang-bidang lainnya, pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya, dan karena dialog tersebut akan melahirkan lagi pemikiran-pemikiran baru, dan demikian seterusnya. Manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam berbagai kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas macam-macam aliran pendidikan. Macam-macam aliran pendidikan ada 3, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran pokok pendidikan. Aliran klasik itu dibagi menjadi 4, ada aliran empirisme, aliran nativisme, aliran konvergensi, dan aliran naturalisme. Yang kedua adalah aliran modern, dibagi menjadi 5, yaitu ada aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran rekonstruksionalisme, aliran perennialisme, dan aliran idealisme. Dan yang ketiga adalah aliran pokok pendidikan. Aliran pokok pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Taman. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu untuk aliran klasik. Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Ini dikutip dari Joseph 2006. Jadi, segala kecakapan dan pengetahuannya terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Sedangkan pengalaman didapatkan dari lingkungan atau dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan manusia atau anak didik. Bahwa hanya lingkunganlah yang mempengaruhi perkembangan anak. John Locke dalam Joseph 2006, tak ada sesuatu dalam jiwa yang sebelumnya tak ada dalam indera. Ini berarti, apa yang terjadi, apa yang mempengaruhi, apa yang membentuk perkembangan jiwa anak didik adalah lingkungan melalui pintu gerbang inderanya, yang berarti tidak ada yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa melalui proses penginderaan. Yang kedua, aliran nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik dan buruk. Perkembangan anak hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak.
Jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, jika pembawaannya baik akan menjadi baik. Jadi lingkungan yang diinginkan dalam perkembangan anak adalah lingkungan yang tidak dibuat-buat, yakni lingkungan yang alami. Yang ketiga, aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan baik dan pembawaan buruk. Pembawaan yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. William Strand dalam tim dosen 2006 mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung dari pembawaan dari lingkungan yang keduanya merupakan sebagaimana dua garis yang bertemu atau menuju pada satu titik yang disebut konvergensi. Dari uraian di atas, teori yang cocok dapat diterima sesuai dengan kenyataan adalah teori konvergensi, yang tidak mengekstrimkan faktor pembawaan, faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Yang keempat adalah aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan. Padahal mempunyai perbedaan tertentu. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan-pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Kedua adalah aliran modern. Aliran modern dibagi menjadi beberapa macam aliran. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi-reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Metode pendidikan yang dipakai adalah metode belajar aktif, memonitor kegiatan belajar, dan penelitian ilmiah. Yang kedua adalah aliran esensialisme. Esensialisme adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras selama beratus-ratus tahun dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Metode yang digunakan adalah pendidikan berpusat pada guru, yang kedua adalah peserta didik dipaksa untuk belajar, yang ketiga adalah latihan mental. Selanjutnya ada kurikulum yang digunakan. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata pelajaran akademik yang pokok. Kurikulum sekolah dasar ditekankan pada pengembangan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan matematika. Sedangkan kurikulum pada sekolah menengah menekankan pada perluasan dalam mata pelajaran matematika, ilmu kealaman, serta bahasa dan sastra. Yang ketiga adalah aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah sekolah-sekolah berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Yang ketiga adalah kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionalisme berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Yang keempat adalah aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari
pendidikan aliran perennialisme adalah diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang ketiga, kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitikberatkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Yang kelima yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita-cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Tujuan pendidikan yaitu agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna. Hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya. Kurikulum yang digunakan dalam aliran idealisme ini yaitu harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook agar supaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Kemudian aliran pokok pendidikan. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Asas dan tujuan Taman Siswa yaitu setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam kehidupan umum. Pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Adapun tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa antara lain sebagai badan perjuangan, kebudayaan, dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab. Adapun upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa seperti menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa yang ada hubungannya dengan bidang kegiatan Taman Siswa. Hasil-hasil yang dicapai yaitu Taman Siswa telah mencapai berbagai hal seperti gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan sarjana wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan banyak yang menjadi tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Mangunsarkoro. Selanjutnya yaitu Pancadharma Taman Siswa. Pancadharma disebut juga dasar-dasar pendidikan Taman Siswa seperti 1. Kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Kodrat hidup, untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. 3. Kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. 4. Kebudayaan, kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. 5. Kemerdekaan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan maka akan menghambat kemajuannya. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, 2. Ing madya mangunkarsa, 3. Tutwuri handayani. 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1962 di Kayu Tanam. Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentukan intelektualisme. Tujuan dari Ruang Pendidik INS Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Usaha-usaha Ruang Pendidik INS Kayu Tanam.
Usaha-usaha yang dilakukan Muhammad Syafi'i dan kawan-kawan antara lain memantapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasannya tentang pendidikan nasional, pengembangan ruang pendidikan INS, upaya pemberantasan buta huruf, penerbitan majalah anak-anak, dan lain-lain. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam telah mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, beberapa ruang pendidikan, dan sejumlah alumni. Salah satu alumni pun telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Syafi'i, yakni Dasar-Dasar Pendidikan. Penerapan aliran-aliran pendidikan dalam kehidupan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir dikesampingkan. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan dan pengalaman. Aliran empirisme bertolak dari tradisi lokal yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan. Yang kedua, aliran naturalisme. Dalam aliran naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, anak dididik belajar melalui pengalamannya sendiri. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, program pendidikan di sekolah disesuaikan dengan minat dan bakat, dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Yang ketiga, aliran nafitisme. Apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah yang dipersepsi dengan manca indera, lain daripada itu hanyalah ide. Semua yang harus dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi sebuah peraturan umum. Yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah yang memutuskan pengharapan-harapan manusia. Yang keempat, aliran konvergensi. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata. Berdasarkan aliran-aliran tersebut, ada 2 faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang aliran-aliran pendidikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.